Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka Tawassul bil Haq. Dan alhamdulillah pada kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam rangka kajian lanjutan kita tentang sifat salat Nabi Muhammad SAW sebagai tolak ukur kesempurnaan salat kita, yaitu mencontoh Rasulullah SAW. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gerakan sholat. Jadi saya akan membedakan antara gerakan dan bacaan agar mudah dipahami dan bisa dimengerti dengan benar, sehingga kemudian kita jadikan acuan untuk evaluasi sekaligus koreksi terhadap sholat yang selama ini kita lakukan. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya, kalau sekarang cukup waktunya untuk membahas tentang gerakan sholat, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang variasi bacaan sholat, mulai dari takbir sampai kemudian salam. Apa aja bacaannya? Karena gerakan dan bacaan ini penting. Memasukkan sesuatu yang bukan bagian dari sholat bisa batal sholatnya. Termasuk dalam bacaan Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim, inna hadhihi shalah la yasluhu fihi syai'un min kalamin nas. Sungguh sholat ini tidak boleh disisipi dengan ucapan manusia. Artinya tidak boleh masuk ke dalam sholat yang bukan bagian dari sholat, walaupun itu pakai bahasa. Karena lawan bicara Rasulullah pada saat itu adalah orang Arab, dan gak mungkin kita tahu mana yang bagian bacaan sholat dan mana yang bukan kalau kita tidak tahu patokan aslinya. Inilah yang akan kita kaji. Begitu pula dalam gerakan sholat. Saya yakin dari kecil kita sholat, karena kita muslim, walaupun diwajibkan sejak kita balik, katakanlah usia 15 tahun atau sebelum itu kalau mengalami mimpi basah. Tetapi kalau kemudian kita tidak pernah tahu acuan bakunya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak mustahil sholat kita sampai detik ini barangkali tidak satu pun yang diterima. Apalagi gerakan itu yang tidak sempurna berkaitan dengan rukun sholatnya, katakanlah seperti ruku dan sujud. Makanya Rasulullah SAW sangat tekankan untuk memperbaiki sholat. Karena banyak rusaknya sholat seorang itu umumnya antara ruku dan sujud, di samping yang lain tentunya. Disebutkan ini karena populer, yang mayoritas terjadi kesalahan pada ruku dan sujud. Makanya dalam banyak hadis Rasulullah mengatakan di antaranya
aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu fi salat. Orang yang paling buruk dalam pencuriannya adalah mereka yang mencuri di dalam salat. Qalu kaifa yasriqu fi salatihi ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana orang itu bisa mencuri dalam salat? Kata Rasulullah, alladzi la yutimmu ruku'ahu wa la sujudah. Orang yang mencuri itu, yang paling buruk pencuriannya adalah mereka yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujud. Ya. Bukan hanya itu, konsekuensinya seumur hidup kita sholat kita gak diterima. Bahkan 60 tahun sekalipun, kata Rasulullah, kalau gerakan sholat kita termasuk kemudian ruku ini yang paling penting di antara sekian yang penting, tanpa kita perhatikan, maka kemudian tidak mustahil 60 tahun kita sholat, tidak satu sholat kita pun yang diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abul Qasim Al-Asbahani, dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya secara parsial. Dengan hadis ini dhaif namun saling menguatkan satu sama lainnya sehingga terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Bisa dijadikan hujjah bagi kita. Sahabat mulia Abu Hurairah menuturkan dalam hadis ini apa yang pernah beliau dengar dari Rasulullah SAW. Inna rajula la yusalli 60 sana wa ma tuqbal lahu salat la'annahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud aw yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, kata Rasulullah. 60 tahun sholat. Saya yakin di antara kita belum ada yang 60 tahun. Bapak usia berapa sekarang? 56. Tapi seleranya saya yakin 17 tahun. 56 berarti Bapak sudah 57 mau 58, Pak. Kalau jatah hidupnya 60 tinggal 2 tahun. Gak usah dirisaukan. Ya kan? Walaupun wafat di usia 60, insyaallah husnul khatimah. Amin. Siapa ya? Belum juga. Insyaallah. Andai kata 60 tahun, kalau kita dianggap pernah sholat 60 tahun, usia kita paling tidak 75 tahun. Karena dikurangi usia 15 tahun sebelum balik. Dan saya yakin jarang di antara kita. Bahkan sekarang udah 40 tahun, ada penyakit yang diderita, ada pantangan makan, belum ada. Alhamdulillah. Tapi obat sudah banyak. Itu artinya kita nggak ada lagi. Walaupun seleranya sama, mungkin ini 14 tahun seleranya. Selera semakin turun, ya. Ikhwan sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, 60 tahun sholat, tidak satu pun sholatnya diterima, kata Rasulullah. Kenapa? Barangkali rukunya sempurna, sujudnya tidak, atau sujudnya sempurna tapi rukunya tidak. 60 tahun. Dan yang fatal, kalau seumur hidup kita ruku sujudnya nggak benar, atau gerakan yang lain yang bagian dari rukun sholat nggak kita lakukan, tidak sah sholat kita seumur hidup kita, bisa mati kemudian di luar agama Nabi Muhammad SAW. Walaupun kata orang kita rajin sholat. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW yang terekam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Sahabat mulia Abi Abdillah Al-Ash'ari pernah menuturkan peristiwa yang pernah beliau lihat di Masjid Nabawi. Setelah selesai sholat bersama sahabat Nabi SAW, para sahabat bubar, tinggal beberapa orang dan duduk bersama Rasulullah di dalam masjid. Pada salah rajul, ada orang masuk, kata sahabat mulia Abi Abdillah Al-Ash'ari. Faqama ar-rajul yusalli wa kabbar wa raka' wa sajad wa kana yanqulu bi sujudi. Orang ini masuk, berdiri, sholat, takbir, rukuk, sujud. Sujudnya mantap, cepat banget. Mungkin kalau tanya sama anaknya, Pak, cepat banget sholatnya. Pak, maka usia 60 tahun, hafal bener tuh bismillah. Ya, walaupun ngantuk berat, ujung-ujungnya walat balik. Saking hafalnya. Kalau tidak tumanina dalam sholat, maka pastikan
Siapapun yang melakukan sholat itu, mau kiai, mau hafid, mau ustaz, apalagi kita bukan siapa-siapa, barangkali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan sahabat mulia, orang yang Allah berikan nikmat membersamai Rasulullah SAW, tetapi ketika tidak memperhatikan kualitas sholatnya terkait dengan gerakan sholatnya, apa kata Rasulullah? Ataruna hada, perhatikan dia bagaimana sholat. Kalian lihat bagaimana sholat kata Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata setelah itu, man mata ala hada, mata ala ghairi millati Muhammad. Barang siapa yang mati dengan cara sholat seperti ini, tadi sujudnya nggak benar, mati di luar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena sholat itu batas pemisah antara iman dan kufur kata Rasulullah. Al-ahdu bainana wa bainal kufri shalah wa man tarakaha faqad kafar. Batas pemisah antara kita dengan kuburan itu adalah sholat. Yang meninggalkan sholat kufur. Artinya mereka yang mengingkari kewajiban sholat kufur, walaupun dia sholat sepanjang mengingkari kewajiban, atau tidak mengingkari kewajiban tetapi tidak sholat sama sekali, kufur. Atau kemudian dia malas melakukannya, kadang sholat kadang tidak. Dalam negara Islam ini orang disuruh bertaubat selama 3 hari, kalau tidak sholat pancung keluar dari Islam murtad. Ini saking pentingnya melaksanakan sholat. Karenanya pertama kali yang dilihat oleh Subhanahu wa ta'ala, yang dipertanyakan, yang dipersoalkan sebelum ibadah yang lain adalah sholat. Karena tolak ukur baik tidaknya perilaku sholat dilihat dari kualitas sholatnya. Ewan sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan gerakan sholat. Yang pertama, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika sahabat yang disuruh ngulang sampai 3 kali sholatnya sebagaimana hadis yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Setelah ngulang di kali ketiga pun Rasulullah masih berkata kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholat lagi, kamu belum sholat kata Rasulullah. Lalu sahabat ini berkata kepada Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghayraha fa'allimni ya Rasulullah. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa salat lebih baik dari apa yang aku lakukan tadi. Padahal sebelumnya Rasulullah telah mengatakan sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tetapi sahabat ini barangkali tidak terlalu memperhatikan gerak-geriknya Rasulullah dalam sholat dibanding sahabat-sahabat yang lain, sehingga ketika sholat dan Rasulullah memperhatikannya, Rasulullah tidak menganggap orang ini sholat karena tidak ada maknanya, rukunya gak benar, sujudnya gak benar, sehingga kemudian Rasulullah nyuruh beliau untuk mengulang sholat sampai 3 kali. Padahal sahabat ini merasa itu sholat yang terbaik yang dia tahu. Karena disuruh mengulang lagi, akhirnya beliau berkata tadi, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa sholat lebih baik dari sholat yang aku lakukan tadi ya Rasulullah. Kalau itu tolong ajarin aku. Saat itu Rasulullah mengajarkan kepada beliau bagaimana sholatnya. Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Ya, kalau kamu mau melakukan sholat, pastikan sempurnakan wudu Anda. Nanti insyaallah kita akan bahas tentang wudu yang sempurna seperti apa. Sesempurna apapun sholat yang kita lakukan, gerakan, bacaan sesuai dengan tuntunan, kalau wudunya tidak sempurna, tidak sah, katakan, maka tidak ada arti dari sholat yang kita lakukan. Yang wudu merupakan apa? Syarat sahnya sholat. Pada waktunya kita bahas. Kita kedepankan dulu sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang diminta. Tergantung permintaan kita, tergantung order. Wailah sebetulnya wudu dulu kita bahas. Rasulullah menganjurkan kepada sahabat ini untuk menyempurnakan wudu. Bisa jadi orang tidak bermakna, orang kemudian gerasah kerusu di dalam salat, tergesa-gesa, kena faktor wudunya nggak sempurna, sehingga kemudian setan yang namanya jin si penggoda
itu gampang menggoda kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan setan khusus namanya khinzir untuk menggoda kita. Jangankan kelas kita, termasuk saya, barangkali iman kita masih abangan. Sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Abi As pernah didatangi oleh setan ini. Beliau sulit kemudian apa? Khusyuk di dalam bacaan salat. Terkadang beliau lupa ngadu kepada Rasulullah tentang masalahnya. Kata Rasulullah, "Dzaka syaitan yuqalu la khinzir." Itu setan namanya khinzir. Fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu wadkhul an yasarika salata. Itu setan namanya khinzir yang goda kamu. Kalau udah merasa digoda, ta'awusnya sebagaimana Rasulullah contohkan apa Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, salah satu dari dua. Lengkapnya nanti pada pertemuan berikutnya. Kita iklan terus biar hadir terus dalam kajian. Teman sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah berta'awuz tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Apa yang satu lagi? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Lalu meludah ke kiri 3 kali. Tuh. Hati-hati, terjemahannya meludah. Karena memang bahasa ayat Indonesia ini sedikit. Enggak ada padanan katanya. Kata yang digunakan dalam hadis ini, waqul at-tabl, itu meludah yang enggak ada cairan. Tuh. Kalau baca terjemahannya bahaya. Saya disuruh meludah, ini sunnah Rasul. Tuh, kesian yang sampai itu. Bahasa Arab, ludah yang ada cair namanya basah. Rasulullah tidak mengatakan waqsul an yasarika salasa, tidak. Tetapi Rasulullah katakan waqsul an yasarika salasa. Terjemahannya sama, meludah. Memang ada padanan katanya apa? Tuh, kita apa bahasa Indonesia? Enggak ada kan? Baik. Nah, lalu kemudian kata Rasulullah, setelah itu apa? Setelah wudu sempurna, summastaqbilil qiblah, lalu menghadap ke kiblat. Ya kan? Posisinya bagaimana? Gini. Menghadapnya, anggaplah, katakan, ya, ini kiblat gitu. Jadi posisi nih, kaki sejajar dengan bahu. Ini biasa, ini yang membuat sok tidak benar yang ini. Artinya begini ya. Yang betul dia begini. Walaupun lebih lebar sejajarnya, tapi kebutuhan kita hanya sebatas bahu kita begini. Tidak juga seperti di kampung. Kalau di kampung perempuan diajarnya begini. Katanya supaya setan nggak masuk dari mana setan. Ya, yang betul begini, sejajar dengan apa? Bahu kita. Ya kan? Dengan pandangan kemana? Ke tanah. Kalau bahasa kita, ke tempat sujud. Tekstual hadisnya katakan tahwal ar, ke tanah. Gitu. Bahasa gampangnya ke tempat sujud. Kalau kita akan sujud ke tanah. Ya kan? Lalu kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Baru kemudian niat di dalam hati. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Ya, niatnya karena Allah untuk melakukan ibadah tersebut. Ya kan? Dan sebut kemudian apa sholat yang ingin dilakukan. Sholat zuhur. Ya kan? Karena Allah. Dan telah ada perintah Rasulullah SAW. Ya, kapan kita melakukan itu? Boleh menjelang takbir. Kalau versinya Imam Asy-Syafi'i bersamaan dengan takbiratul ihram. Makanya Imam Syafi'i nggak ada yang namanya pakai kusun di partituri, nggak ada itu. Banyak kan orang Indonesia ngaku mazhab Syafi'i, tetapi tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Dia dalam hati. Lebih jelas nanti kita jelaskan pada waktunya. Karena ini bagian dari bacaan. Ya kan? Jadi dia dalam hati lalu kemudian angkat tangan. Angkat tangan dulu,
baru kemudian Allahu Akbar. Atau boleh juga Allahu Akbar baru angkat tangan. Yang ketiga, boleh Allahu Akbar angkat tangannya bersama dengan takbir. Ketiganya Rasulullah contohkan. Saya ulang sekali lagi, boleh angkat tangan dahulu baru kemudian takbir. Yang kedua, boleh takbir dulu baru angkat tangan. Yang ketiga, boleh bersamaan dengan angkat tangan sembari takbir. Posisi tangannya sejajar dengan bahu. Ini mayoritas hadis. Ya, sejajar dengan bahu. Atau kemudian sejajar dengan telinga. Sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga. Ya, dan pengalaman saya ini, saya tanya langsung pada dosen saya, asisten kandidat Profesor Isa Ismaili ketika saya di Mekah. Termasuk letakkan tangan, kan dada itu di mana? Ada yang mengambil di sini kan? Padahal dada di sini kata beliau. Jadi saya lebih percaya karena beliau orang berilmu dan orang Arab. Terjemahannya memang di atas dada. Dadanya di mana? Ya. Jadi sudah sekali lagi takbir. Allahu Akbar, angkat tangan dulu baru takbir. Yang kedua, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Yang ketiga, baru Allahu Akbar bersama dengan angkat tangan takbir. Posisi sejajar dengan bahu atau kemudian sejajar dengan telinga. Baik. Penting kita mengetahui hadisnya. Apa landasan kita sampai pada kesimpulan ini? Ya kan? Yang pertama, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibayhi thumma kabbar." Kata beliau, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah sallallahu ketika berdiri melakukan sholat, beliau mengangkat tangannya sampai posisinya sejajar dengan pundak beliau. Setelah itu kemudian beliau takbir. Ya kan? Ini dasarnya. Kenapa kita kata takbir dulu, angkat tangan dulu baru kemudian takbir. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir Abi Humaid As-Sa'idi, dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibi thumma yukabbir." Ada Nabi SAW ketika berdiri hendak melakukan sholat, beliau mengangkat tangannya sampai posisinya sejajar dengan pundaknya, baru kemudian beliau mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ya, tangannya tidak terlalu renggang, tidak begini, tidak terlalu rapat banget, ya, tetapi biasa saja. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Kemudian yang kedua, yaitu takbir dulu, baru kemudian apa? Baru angkat tangan. Ini berdasarkan hadis Abi Qilabah, bahwasanya beliau pernah melihat sahabat Nabi SAW bernama Malik bin Al-Huwairith. Abi Qilabah tabi'i. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Idza shalla kabbar thumma rafa'a yadayhi. Sahabat mulia Malik bin Huwairith ini
orang yang pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, karena beliau sahabat, ya, beliau ketika sholat takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar dulu baru angkat tangan. Jadi Allahu Akbar baru angkat tangan. Wa haddatsa anna Rasulullah SAW kana yaf'alu hakadha. Setelah itu, setelah sholat, beliau menceritakan, ngasih tahu bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini. Jadi sahabat itu sholatnya bukan kehendak sendiri, tetapi selalu melihat apa yang dilihat dari Rasulullah SAW. Ya, ini hebatnya sahabat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah ngangkat tangan bersamaan dengan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abdullah bin Umar. Jadi dari Abdullah bin Umar ada yang angkat tangan dulu baru takbir. Ya kan? Ada dua riwayat. Kemudian ini bersamaan dengan takbir mengangkat tangan. Apa kata beliau? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtataha at-takbira bis-salah farafa'a yadayhi la kaffar hatta ja'alahuma hadwa mankibaihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mulai sholat dengan takbiratul ihram, ya kan? Farafa'a yadayhi, pada saat itu beliau mengangkat kedua tangannya kapan? Yaitu ketika beliau bertakbir. Dan ketika posisi tangannya sejajar dengan bahu. Jadi Allahu Akbar, nanti bersama. Jadi ada tiga cara. Ini yang disebut dengan ikhtilaf at-tanawwu, ikhtilafut tanawwu, ikhtilaf variannya. Ya, mungkin saja dulu hadis ini nyampe ke imam fulan, yang lain tidak nyampe, kemudian imam yang lain yang juga. Katakanlah tiga imam masing-masing menggunakan tiga hadis yang berbeda, di mana hadis yang lain tidak sampai kepada yang lainnya, sehingga ini bisa saja terjadi perbedaan. Tetapi ketika dikumpulkan ternyata ketiganya bersumber dari Rasulullah SAW. Dalam hal ini kita boleh mengikuti seluruh madhab tersebut kalau memang ini ada di mereka, ya kan? Kita bukan ikut madhabnya, tetapi ikut dalil yang dijadikan landasan madhab tersebut. Karenanya boleh kita memahami agama termasuk sholat melalui tangga madhab, katakanlah madhab Syafi'i. Tetapi nanti ketika kita temukan dalam kajian dan dalam penelitian kita, misalkan kita dapatkan bahwa ada pendapat madhab tersebut yang kita sedang berada padanya bertentangan dengan dalil, tinggalkan madhab ini, ambil dalil. Itulah hakikat ittiba yang sebenarnya. Karena kita diperintahkan, wajibnya itu ittiba pada sunnah Rasulullah SAW, bukan kepada individu. Ini harus kita catat, ya. Kemudian setelah itu meletakkan tangan.